Kepala daerah memasuki hari terakhir dan hari ini Saudara Presiden Prabowo Subianto akan hadir di Akademi Militer untuk memberikan pengarahan dan menutup retret. Kalau Begawan rasakan ini, para pejabat pusat ini nggak ngurusin rakyat Indonesia, bukan mikirin gimana caranya negara ini maju. Kalau saya rasakan loh, tapi tiap hari hanya ngeributin apa yang dikerjakan atau yang dikatakan saja lah, omon-omon saja. Ya termasuk Pak Prabowo sendiri, Begawan merasakan agak yang lucu-lucu gemes gitu. Apa karena dulu gemoy itu ya jadi sampai sekarang jadi gemes lucu itu. Tapi kalau Begawan rasakan jadi anyel. Rasanya konyol gitu loh. Ya pengen ketawa tapi kok ya memprihatinkan nih situasi negara kita ini. Di mana-mana banyak PHK, di mana-mana banyak korupsi yang nilainya ugal-ugalan. Ya mau prihatin kok ya, tapi ya susah dinalar. Jadi beneran ya Begawan bingung. Ya moga-moga ngompoler nggak ikut bingung juga. Mikir para pemerintahan, termasuk Pak Prabowo yang sekarang memimpin baru 5 bulan ini kan. Jadi membingungkan bagi rakyat. Lalu pada pembekalan kepala daerah kemarin loh, sewaktu Presiden ngisi materi, itu ada rencana yang bikin Begawan sakit perut. Katanya tahun depan mau diadakan retreat lagi. Waduh. Meminta Kemendagri untuk kembali menyelenggarakan retreat ini pada tahun 2026 kira-kira begitu. Ya, supaya mengevaluasi target-target yang beliau berikan. Ya, kata beliau supaya kita semua jangan omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa Presiden tidak omon-omon kepada tidak omon-omon, maka 2026 kita targetkan ada retreat lagi, mengevaluasi lagi semua angka-angka dan capaian-capaian tadi. Ya buat para kepala daerah itu lah, tujuannya itu apa? Kok senang kan retreat. Buat mengevaluasi target apa melihat capaian atau ngecek progres atau ya semacam apa mungkin itu loh. Lo kata Presiden, biar pemerintah gak disebut hanya omon-omon. Presidennya bukan presiden omon-omon. Ternyata ya dengar juga ini. Terasa juga itu Pak Prabowo kalau disebut sebagai presiden omon-omon. Lah kepala daerahnya ya duduk kepala daerah omon-omon kalau prestisnya ke omon-omon. Tapi dengan retreat tiap tahun, apa ada jaminan itu kalau kepala daerah atau presidennya juga cuma omon-omon. Loh kalimat yang begitu memang piye itu loh kalau di rumah ini. Kan membuat ada tanda tanya besar di sini. Di dalam pikiran Begawan ini. Ada banyak deretan argumentasi yang bisa Begawan sampaikan supaya model koordinasi para kepala daerah tidak lagi model kayak retreat begitu loh. Loh ini beneran ini. Kegiatan macam begitu itu dalam 5 tahun diadakan sekali atau 2 kali. Oke lah kita tak maklum. Lebih dari 3 kali, apalagi bentahun. Wes, omon-omon itu jadinya. Gak ngefek kemana-mana. Dan apa yang dirasakan masyarakat dengan adanya retreat bagi kepala daerah itu? Gak ada. Justru argumen Pak Prabowo itu mau ngadain retreat biar gak dikira omon-omon, malah sebaliknya. Jadi cuma omon-omon aja dalam retreat kan hanya lomba pidato, lomba memberikan pemaparan yang kadang-kadang pemaparan itu juga tidak ngefek bagi daerah-daerah. Atau mungkin buat ngecek progres program untuk melihat apa yang sudah dijalankan para kepala daerah baik provinsi, kabupaten, kota. Serta mengevaluasi yang dilakukan. Lah nek carane model kayak acara hajatan. Kayak acara cuma kumpul, ngobrol, ngopi gitu loh. Ya gak ada gunanya, gak ada loh. Peserta ratusan gitu itu kan persis hajatan loh. Ya. Yos, pokoknya ada kayak resepsi itulah. Nah, gimana model pembekalan diikuti ratusan orang?
Nggak bisa berdampak signifikan pada semua peserta, nggak mungkin. Di kepala Om Begawan sudah terbayang. Selama seminggu kemarin itu, aktivitasnya hanya dengerin ceramah. Yang kadang-kadang yang diceramah itu lebih pinter, lebih cerdas daripada yang nyeramain. Ya memang ada senam, ada ibadah, tentunya isoma dan sebagainya, ada kegiatan urusan pribadi, tapi dominannya kan ada di kelas, mendengarkan narasumber lalu mencatat apa kelebihan pembekalan model rombongan piknik gitu, gak ada yang nyantol di kepala itu pasti itu. Apalagi yang ngasih pemaparan cuma kelas SMK itu kan ya repot. Loh kita tahu loh, retreat kepala daerah kemarin itu pesertanya mencapai 400 lebih. Malah hampir 500 orang. Jumlah memang berubah-ubah sejak hari pertama. Karena memang kepala daerah dari PDIP diinstruksikan menunda keikutsertaan retreat. Namun berangsur-angsur mereka masuk dan ikut retreat. Coba sampaikan ke Om Begawan. Naik peserta hampir 500 orang. Beneran materi yang diberikan bisa diterima dengan baik. Hingga 50% peserta saja. Tidak usah 50% lah, 20% peserta masih bisa ya menerima materi yang disampaikan oleh pemateri, pembawa atau narasumber dari para menteri, presiden dan wakil presiden. Itu Pak Prabowo mungkin nggak sadar, mereka bukan prajurit loh. Mereka bukan tentara, dia juga bukan siswa sekolah, apalagi anak magang. Gitu. Mereka memang harus taat pada pusat. Bukan berarti bisa dikendalikan begitu saja. Para kepala daerah punya tanggung jawab di wilayahnya masing-masing loh, dengan visi misi program yang sudah dia sampaikan kepada masyarakat, baik melalui KPU sebagai kewajiban pendaftaran atau capaian-capaian yang harus diimplementasikan pada masyarakat. Andai diajak koordinasi buat melihat capaian progres program pemerintah ya. Memang fungsi keberadaannya mereka itu apa? Hubungannya dengan pusat. Masa sih mau dilihat parsial? Apa bisa datanya komplit? Ya nggak bisa. Lah ini yang Begawan ragukan. Peserta retreat itu kan kepala daerah. Pejabat yang mau bagaimanapun punya kebanggaan, rasa yang berbeda. Tidak bisa disandingkan dengan pegawai prajabatan begitu. Kepala daerah itu meski kewenangannya terbatas, lebih kecil dibandingkan presiden. Tidak kemudian presiden punya hak ngatur-atur sak geleme dhewe, tidak bisa. Bisa nyuruh-nyuruh main perintah begitu saja. Negara kita bukan negara militer yang tiap perintah pimpinan harus dijawab dengan siap dan siap salah dan nggak begitu. Mereka dilindungi dengan undang-undang otonomi daerah dan undang-undang yang lain, undang-undang pilkada dan sebagainya. Dia harus mengimplementasi visi misi yang sudah dia ucapkan. Tentu dalam keikutsertaan acara ada banyak materi waktu di retreat itu. Ya, tapi mungkin menurut Om Begawan, apa yang disampaikan pemateri itu ya bablas itu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak nyantol itu. Apa Mendagri sebagai EO acara retreat ngadain prates maupun postes, Om Begawan nggak yakin nanti para kepala daerah itu dalam memimpin di wilayah bisa seperti apa yang inginkan di pusat. Akhirnya kan orangnya beda itu ikut retreat atau tidak. Baik yang ikut retreat sama yang enggak, ya gitu-gitu aja sama. Lo masuk kelas minggu lalu yang ngasih materi kebanyakan menteri, tingkat korelasinya ya jomplang. Lah wong menteri itu urusannya kan sektoral toh. Kok ngajari kepala daerah yang urusannya teritorial. Ya ada menteri itu hanya sekedar nomor-nomor aja, nggak ada yang masuk itu. Makanya kepala daerah sing apik, punya jiwa kepemimpinan, peduli pada rakyat, tetap lebih maju daerahnya atau rakyatnya, lebih sejahtera. Sedangkan kepala daerah yang belum berpengalaman, terlalu hijau, mentalnya juga ingah-ingih masihan, leda-lede, tetap saja begitu, nggak akan bisa maju daerahnya. Contoh nyata yang bisa kita lihat sekarang ini, ya Pak Presiden dan Wakil Presidennya, keduanya lulusan luar negeri loh. Iya,
bapaknya juga tokoh-tokoh nasional. Kenyataannya ya sekedar omon-omon sampai 5 bulan ini nggak jelas mau arah kemana bangsa ini dibawa. Lalu dalam 1 tahun mendatang tidak ada yang bisa menjamin. Tidak akan ada kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, itu tidak ada yang menjamin. Bisa-bisa baru 6 bulan ada yang ketangkep OTT, bisa terjadi. Coba kita turunkan levelnya, mana daerah yang memiliki perkembangan pesat, entah sektor pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan puluhan sektor lainnya. Coba pembangunan yang paling prospektif tuh hanya di Jakarta kok. Ya sama di Jawa Barat lah, selain itu ya biasa-biasa aja, nggak bisa berkembang. Lantas dari mana ide kalau tahun depan mesti diadakan retreat? Diadakan retreat kembali. Ya, kan ya dari Pak Prabowo kan. Masuk saya ngarang dewi. Lawang retreat menteri sama wamen, termasuk utusan khusus kepala badan serta lembaga, tidak ngefek. Sudah 3 pejabat yang tersandung perkara. Nek pejabat setingkat menteri, wakil menteri sudah ikut retreat, kurang dari setengah tahun tersangkut masalah, ini yang salah retreatnya. Atau memang karakternya orangnya kayak gitu. Ya kan jujur wae, tidak ada yang bisa menjamin semuanya. Sebenarnya usai mereka pulang dari retreat, ya para menteri sama wamen itu hari berikutnya berbagai pernyataan kementerian malah pada ribut gayeng gitu. Habis di retreat para menteri kemarin tuh, ada yang minta anggaran 20 triliun, ada yang sebut kasus korupsi bisa dimaafkan, ada yang mobil dinas masuk jalur busway, ada yang mobil dinas tanpa pejabat dikawal forader dan sebagainya. Dengan menunjuk-nunjuk pengendara yang lain arogan, padahal retreat jumlah mereka hanya sekitar 150 orang. Para menteri dan wakil menteri utusan khusus. Wah, ini 500 orang kepala daerah. Fungsinya apa kira-kira ini? Nah, terus latar belakang para menteri sendiri, ketokohan mereka levelnya kan nasional. Nyatanya gimana? 3 pejabat terus diketahui bermasalah. Sisi ngunek goblok, yang satunya direshuffle presiden, dan yang satunya ketua umum partai ikut cawe-cawe pada pilkada. Istrinya jadi kepala daerah dan akhirnya diulang pilkadanya. Dan kemenangan kandidat yang didukung itu dibatalkan sama MK. Dan akhirnya pilkadanya diulang. Nah, tidakkah ini bentuk kenyataan? Belas dampak retreat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan yang tingkat kepala daerah, beda. Levelnya kan berada di bawah para menteri. Meski tidak semua. Lalu setelah pembegalan di Akmil seminggu berdampak signifikan buat rakyatnya. Saya tidak merasa apa-apa itu. Rakyat tidak tersentuh sama sekali. Sedikit pun tidak ada faedah manfaat dari retreat buat para kepala daerah. Malah jangan-jangan itu. Nanti memimpin di daerah malah luput kan, yang rekoso kan rakyatnya. Loh, maksudnya begawan, lawang kenyataannya begitu loh. Presiden mau gelar retreat tahun depan agar tidak disebut sebagai presiden omon-omon. Atau kepala daerahnya juga omon-omon. Siapa yang mau percaya selama ini? Ya begitu faktanya. Lu tanya tuh guru, pendidik, ustadz, sampai dosen. Mereka mengajar jumlah siswa atau yang ikut kuliah itu anggaplah 100 mahasiswa. Lalu durasi pelajarannya, mata kuliahnya yang diajarkan cuma 1 sampai 2 jam. Untuk 2 atau 3 SKS. Dari 100 orang itu, kira-kira berapa persen yang tingkat kemampuan menerima apa yang diajarkan? Bisa nembus 30%. Wow. Begawan ragu. Nah, coba cek itu di undang-undang atau PP tentang Sisdiknas. Loh, mengapa sekarang siswa di satu kelas itu dibatasi jumlahnya? Maksimal 30, kebanyakan 25. Padahal waktu begawan SMA itu satu kelas bisa 48 orang itu. Padahal anggap saja usia mereka itu baru 17 sampai 18 tahun. Yang paling gede loh di SMA. Pembatasan jumlah siswa tiap kelas untuk menjaga mutu, kualitas, serta daya tangkap anak pada pelajaran. Para siswa itu loh. Kan pada belum bekerja itu. Tugasnya hanya belajar saja. Itu dibatasi maksimal loh per kelas. Loh, apa sekarang kualitas anak lulusan manapun bisa
bisa unggul. Bagus, kan ya tidak kan. Nah ini loh, ada ratusan orang dewasa yang ngerti tentang pemerintahan, paham mengenai perencanaan, dong soal keuangan daerah, dan isu-isu lain tentang pemerintahan. Lah nek 500-an orang ditumplek-blek jadi satu ruangan, bukan ngalamat banget, gak ada korelasinya. Nggak bisa masuk dalam otaknya. Nah dengan perbandingan tersebut, apakah bisa dianggap hasil dari retreat itu tidak akan jadi omon-omon belaka? Ngabisin duit, ngabisin waktu, kepala daerah tidak segera mengurusi warganya. Nah, si Ceng Ciloko siapa lagi? Ya rakyatnya sendiri lagi. Loh, tadi sempat tak singgung lah perkara free test sama post test. Di mana tujuannya? Ngukur kemampuan para kepala daerah. Banyak yang pengetahuannya nambah. Apa malah sebaiknya? Yang nggak memiliki pengaruh yang besar. Loh apa? Tujuannya itu apa itu? Fungsinya apa? Efeknya apa itu buat kita sebagai masyarakat? Loh misalnya pun Anda loh itu nggak akan dirilis, diumumkan. Iya toh? Gini deh, para pendukung pemerintah, tunjukkan bukti. Kalau kepala daerah yang sempat ikut retreat, secara pengetahuannya tambah. Coba tunjukkan. Tunjukkan di mana penambahan pengetahuannya. Apa yang dia bisa lakukan. Lawang deh kita memperhatikan loh, yang disampaikan Mendagri sebagai pembina kepala daerah. Tentang kegiatan retreat itu. Itu tidak mencerminkan hasil yang positif. Ini menurut analisa bagaimana? Lah masa Pak Tito nyebut para kepala daerah bisa saling mengenal, saling tukar pikiran, bisa bekerja sama. Lah ngono kan aneh-aneh itu. Mereka menjalani retreat bukan buat kenal sama kepala daerah yang lain, melainkan menyerap ilmu yang bisa dimanfaatkan buat memajukan daerahnya. Gitu toh. Kalau hanya pengen saling mengenal loh, sekarang zamannya sudah modern, nggak perlu retreat, nggak perlu harus ngopi bareng gitu loh. Nah ini loh yang Bagaimana meragukan. Sampai di mana manfaat retreat bagi para kepala daerah. Oke ya, supaya ini menjadi introspeksi bagi kita dan masyarakat paham apa yang sedang terjadi. Salam Bengawan, salam ngompol, sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Dadah.